Beberapa bulan telah berlalu sejak Vindi dan Arman meneguhkan hati untuk memperbaiki hubungan mereka. Perjalanan itu tidak selalu berjalan mulus. Namun, mereka berdua senantiasa berupaya keras untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Setiap hari, mereka membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan mereka, menggali lebih dalam tentang kesepahaman untuk dapat memenuhi harapan masing-masing. Vindi juga terus berupaya pada dirinya sendiri, menjalani perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dengan ketabahan dan keberanian. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan yang pernah ia lakukan, dan merangkul setiap aspek dalam diri yang membuat dirinya unik. Ia menemukan kedamaian dalam menerima diri apa adanya, tanpa perlu berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Sementara itu, hubungan profesionalnya dengan Dimas tetap berjalan dengan lancar. Mereka berdua memilih untuk tetap fokus pada tugas mereka dan menjaga jarak yang sehat di antara mereka. Meskipun terkadang masih ada ketegangan yang terasa di udara, tetapi mereka berdua telah belajar untuk menempatkan perasaan pribadi mereka di tempat seharusnya itu berada, demi keberhasilan pada setiap proyek yang mereka kerjakan. Pada suatu hari, ketika Vindi sedang bekerja di kantor, ia menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh perusahaan tempat yang bekerja. Meski awalnya ragu-ragu, tetapi Vindi tetap memutuskan untuk pergi ke acara tersebut. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menjalin relasi dengan rekan-rekannya, juga sekaligus untuk mendukung setiap tujuan yang baik. Saat berada di acara tersebut, Vindi bertemu dengan banyak orang, berbincang-bincang, dan menikmati suasana hangat yang tercipta di antara mereka. Namun, ketika ia sedang berjalan-jalan di sekitar tempat acara, matanya tiba-tiba terpaku pada seseorang yang berdiri di ujung ruangan. Itu adalah Dimas. Vindi merasakan detak jantungnya berdegup lebih cepat saat ia melihat Dimas. Meskipun sudah beberapa bulan sejak mereka terakhir bertemu, tetapi kenangan tentang hubungan mereka yang rumit itu masih segar di pikirannya. Namun, kali ini, Vindi merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa ia telah melewati masa-masa sulit itu, dan sekarang ia siap jika harus berhadapan dengan Dimas tanpa ragu-ragu. Dengan hati yang teguh, Vindi mendekati Dimas yang sedang berbincang-bincang dengan beberapa tamu lainnya. Ketika Dimas menyadari kehadiran Vindi, ekspresinya terkejut sejenak sebelum berubah menjadi senyum hangat. "Vindi, senang melihatmu di sini," ucap Dimas dengan ramah. "Bagaimana kabarmu?" Vindi menjawab dengan senyum yang tulus. "Aku baik-baik saja, Dimas. Terima kasih. Bagaimana denganmu?" Dimas mengangguk. "Aku juga baik-baik saja. Masih sibuk dengan proyek-proyek baru." Mereka berdua berbincang-bincang sebentar, saling bertukar kabar tentang apa yang terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Meskipun suasananya terasa sedikit canggung pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasa lebih nyaman satu sama lain. Saat acara hampir berakhir, Dimas tiba-tiba mengajak Vindi untuk berbincang berdua sejenak di luar ruangan. Dengan hati yang berdebar, Vindi setuju, dan mereka berdua keluar dari ruangan untuk mencari tempat yang lebih sepi. Setelah mereka sampai di luar, Dimas memandang Vindi dengan serius. "Vindi, aku ingin mengucapkan terima kasih padamu," ucap Dimas dengan suara yang tulus. "Aku tahu bahwa apa yang terjadi di antara kita beberapa waktu yang lalu tidaklah mudah. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang sudah kamu lakukan." Vindi terdiam sejenak, terkejut dengan kata-kata Dimas. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menjawab dengan suara yang lembut. "Terima kasih, Dimas. Aku juga ingin mengucapkan maaf atas segala kesulitan yang pernah aku sebabkan padamu. Aku berharap kita bisa melupakan masa lalu dan memulai kembali sebagai teman." Dimas tersenyum. "Aku juga berharap begitu, Vindi." Vindi dan Dimas kemudian saling berjabat tangan, mengakhiri babak yang rumit dalam hidup mereka. Meski banyak hal yang telah terjadi di antara mereka, tetapi mereka memilih untuk melihat ke depan dan fokus pada hal-hal yang positif. Mereka tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, tetapi mereka juga percaya bahwa itu adalah perubahan yang baik, membawa mereka ke arah yang lebih baik dalam hidup mereka.
Saat mereka berjalan kembali ke dalam ruangan, Vindi merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia siap menghadapinya dengan keberanian dan tekad yang baru ditemukannya. Beberapa bulan berlalu, sejak pertemuan Vindi dan Dimas di acara amal yang mengesankan. Keduanya berhasil menjaga hubungan mereka tetap sebatas hubungan profesional, tanpa lagi terjebak dalam dinamika perselingkuhan yang rumit. Kendati terkadang masih ada getaran hati yang terasa di antara mereka. Namun keduanya telah belajar untuk mengesampingkan perasaan pribadi mereka demi kesuksesan proyek-proyek yang mereka jalani bersama. Vindi juga terus memperkuat hubungannya dengan Arman. Mereka berdua telah berhasil melewati banyak rintangan dalam perjalanan mereka untuk memperbaiki hubungan, dan kini mereka lebih dekat daripada sebelumnya. Mereka belajar untuk saling mendukung, berkomunikasi secara terbuka, dan menghargai kehadiran satu sama lain dalam hidup mereka. Namun, meskipun hidup Vindi kini tampaknya berada pada jalur yang lebih stabil, namun ia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Setiap kali ia menatap cermin di dinding kamarnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Seolah ada bagian dari dirinya yang hilang dan membuatnya jadi tidak utuh sepenuhnya. Pada suatu hari, ketika Vindi sedang bekerja di studio desainnya, telepon genggamnya berdering. Ia mengangkatnya dan mendengarkan dengan seksama suara di ujung telepon. Setelah beberapa saat, ekspresi wajah Vindi berubah menjadi campur aduk, antara terkejut sekaligus senang. Setelah menutup telepon, Vindi merasakan kegembiraan yang tumbuh di dalam dirinya. Itu adalah panggilan dari sebuah yayasan amal yang sedang mencari seorang desainer interior untuk proyek khusus. Mereka telah mendengar tentang reputasi Vindi dan ingin bekerja sama dengannya untuk merenovasi sebuah panti asuhan yang membutuhkan sentuhan baru. Vindi merasa tergerak oleh kesempatan ini. Ia selalu percaya bahwa keberadaannya tidak hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan dampak positif pada masyarakat di sekitarnya. Merenovasi panti asuhan ini adalah kesempatan baginya untuk memberikan sesuatu kepada sebuah komunitas yang telah membuat perbedaan yang nyata dalam kehidupan anak-anak yang kurang beruntung. Tanpa ragu, Vindi setuju untuk mengambil proyek tersebut. Ia memulai segala prosesnya dan segera menjadwalkan untuk datang ke panti asuhan tersebut dengan hati yang penuh antusiasme dan sejuta harapan. Hari berganti, Vindi melakukan perjalanannya menuju panti. Saat Vindi tiba di panti asuhan, ia langsung terkesan oleh suasana hangat dan ramah di tempat tersebut. Ia bertemu dengan staf dan anak-anak yang tinggal di sana, dan segera merasa seperti mereka adalah keluarga baru bagi dirinya. Vindi mulai bekerja keras merencanakan desain untuk merenovasi panti asuhan itu. Ia ingin menciptakan ruang yang nyaman, elegan, dan membawa sukacita bagi anak-anak yang tinggal di sana. Dengan setiap detail yang ia rancang, Vindi memastikan bahwa ia telah memperhatikan setiap kebutuhan dan keinginan dari anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut. Selama berbulan-bulan, Vindi dan timnya bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan visi mereka. Mereka mengganti perabotan lama dengan yang baru, mengecat dinding dengan warna yang cerah dan menggantungkan karya seni yang menginspirasi di setiap ruangan. Mereka juga merancang area bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak, serta ruang belajar yang nyaman dan kondusif. Ketika hari penyelesaian akhirnya tiba, Vindi merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Panti asuhan itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan kesan positif dan kegembiraan. Tempat di mana anak-anak dapat merasa aman, dicintai, dan didukung untuk mengembangkan potensi mereka. Pada hari peresmian, Vindi berdiri di antara kerumunan orang-orang, melihat dengan haru bagaimana anak-anak dengan gembira menjelajahi ruang-ruang baru yang mereka miliki. Mereka tersenyum, tertawa, dan bermain dengan riang, dan melihat mereka bahagia adalah hadiah yang luar biasa bagi Vindi. Vindi pun pulang dengan hati penuh sukacita. Saat ia menatap cermin di dinding kamarnya malam itu, Vindi merasa seperti ada sesuatu yang telah mengisi ruang kosong di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam kesuksesan pribadi atau hubungan romantis, tetapi juga dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan.